Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Purbo Asmoro. Iya, Pak. Saya baru kenal, tapi saya sudah tanya siapa beliau. Dan kemudian Pak Prabowo Wiratmoko Jati. Saya mengenal beliau 2 tahun lalu, lebih 3 tahun lah ya. Pada waktu saya berkunjung ke Maroko dan beliau adalah staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Dan ini kalau di hari-hari senggang saya duduk sama dia ngobrol tentang masalah-masalah kebatinan yang saya suka. Nah, sementara jauh sebelum itu saya sudah mengenal Mas Widya Raja. Beliau ini teman kami bicara juga. Kami juga bicara tentang hal-hal yang di bawah permukaan lah, di bawah sadar kita. Dan ini adalah orang-orang yang memberikan saya guidance. Ya. Karena pada saat kita tidak lagi bisa mengatasi diri kita, kita perlu berpaling kepada Yang Maha Kuasa. Meminta tolong dan eling lah, katanya begitu. Jadi saya senang sekali nih, saya berkumpul dengan para budayawan. Yang ingin kita bicarakan sebenarnya simpel saja. Saya orang Sumatera, lahir di Sumatera, tidak ada darah Jawa. Tapi saya dari kecil, Mas, suka membaca buku-buku wayang. Mulai dari wayang Purwa, Mahabharata, Bharatayuda, sampai seterusnya. Arjuna Wiwaha. Semua saya hafal. Nama-namanya pun saya hafal. Bahkan sebagian dari Kurawa yang 100 itu pun saya hafal namanya. Saya melihat bahwa cerita wayang ini, apalagi yang di Mahabharata, itu begitu banyak tokoh dan lakonnya. Begitulah sifat yang diwakili. Jadi setiap orang, setiap sosok, setiap nama mewakili sifat-sifat manusia. Dan saya kagum. Makanya ketika tiba-tiba saya menjadi kesal, pala, marah. Ketika ada orang yang saya nanya, saya nggak usah sebut namanya, karena dia tidak penting bagi saya, yang mengatakan, musnahkan wayang itu. Dia ngerti nggak sih? Nah, kalau dia nggak ngerti, kita nggak usah bicara dia. Karena dia tidak mengerti. Maka saya ingin bicara dengan orang-orang mengerti. Beruntung saya ini malam ada Pak Purbo, ada Mas Bowo, ada Mas Widi. Kita ingin melihat wayang. Mungkin orang lupa. Boleh saya bilang, saya akui saja bahwa saya baca itu dari kecil, SD. Sudah baca komiknya Kosasih. Kemudian saya teruskan di masa remaja membaca buku Parikesit dan lain-lain, tahu? Membaca buku-buku ilmiah tentang wayang. Nah, tetapi sekarang sudah banyak orang yang lupa. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan ini untuk mengangkat kembali. Mengingatkan, kita punya loh budaya yang besar. Wayangan Indonesia yang perlu kita teladani. Yang pertama saya berikan dulu kepada Mas Widi. Wayang. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Wayang itu menurut saya bukan hanya cerita seperti di era Kosasih atau di cerita lainnya, tapi wayang, mungkin di wayang kulit ya, yang saya tahu, di wayang kulit itu adalah cerita asli Jawa. Cerita asli Jawa itu apa? Ciri-cirinya, yaitu ada Semar, Gareng, Petro, Bagong. Nah, itulah ciri-ciri daripada cerita wayang. Bagi orang Jawa, itu melihat tuh ke dalam, bukan keluar. Kalau di Hindu, di cerita Hindunya, mereka itu adalah berupa sejarah. Tapi buat dari orang Jawa itu, sejarah itu dimasukkan ke dalam diri dia sendiri. Diri dia sendiri timbullah cerita-cerita yang ditarakan oleh para dalang itu. Gitu, Pak. Mas Bowo. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Pertama saya ini ya, mengungkapkan diri saya bahwa satu, saya asli Magelang. Dan saya bukan seorang budayawan sebetulnya. Bukan seorang ustadz juga, bukan. Kiai bukan. Seorang syekh, apalagi ulama bukan juga. Cuman saya ini dari kecil sudah biasa senang baca buku sama orang tua saya. Di mana orang tua saya dulu juga pernah jadi dalang. Sekali, cuman tidak terkenal. Dulu pernah. Dan saya sering bertanya tentang wayang. Karena bapak saya dulu punya kotak itu, isinya wayang semua. Sama kecerekannya itu namanya apa itu yang dari di kaki dikecerek gitu. Saya pernah tanya itu. Jadi pertama itu saya senang baca aja buku-buku sehingga saya akhirnya pertama saya memang mendalami tentang Jawa. Tentang Jawa. Ya kebetulan sekarang yang dirame itu kan wayang ya. Wayang di mana ingin dimusnahkan ya. Dari situlah kita akhirnya bangkit, berpikir dan bisa bersatu lagi. Ya ada baiknya juga. Istilahnya ada orang yang
istilahnya ngutik-ngutik gitu. Kita cari sisi baiknya juga, gitu, sisi baiknya juga. Jadi wayang itu memang tidak hanya sekedar kulit terus digambar, tapi memang ada simbol-simbol di mana itu mempunyai makna tersendiri. Saya pernah belajar sama bapak saya, Pak, ini kok warnanya putih apa? Warnanya hitam apa? Warnanya merah apa? Gitu. Kok Kuro banyak merahnya? Pendowo ini, saya belajar situ. Ternyata di situ tidak hanya cuman warna gambar bagus, itu mengandung sifat-sifat manusia di situ. Karakter manusia, perilaku manusia pada umumnya yang bisa ditransformasikan ke masyarakat atau diri kita sendiri. Jadi saya belajar dari situ. Bahkan orang Amerika sendiri pernah menyelami wayang di Jawa, namanya Benedict Anderson, itu dia menyelami wayang. Jadi pemahamannya dia itu seperti mitos hidup yang menyajikan kisaran idealita yang luas dalam berbagai penokohannya. Jadi dia melihat wayang itu sebagai sarana toleransi, sifat manusia di sekitarnya, sehingga dia itu paham bahwa orang Jawa itu toleransinya begitu tinggi, hanya dengan wayang saja dia bisa berinteraksi dengan baik, tanpa harus dengan kekerasan. Itu sebagai cermin bahwa wayang itu sebetulnya bukan hanya sebagai hiburan, tontonan, sebagai hiburan yang, tapi untuk mendidik masyarakat sekitarnya yang memang dia buta terhadap situasi, tapi dengan wayang itulah dia akhirnya tahu, oh begini loh orang. Jadi begitu aja, Pak. Mas Bowo, saya melihatnya, bagi saya yang bukan orang Jawa, saya melihatnya bahwa wayang ini satu filosofi, filosofi hidup, di mana saya bisa bercermin, di mana saya bisa meneladani, Nah, banyak tokoh-tokoh wayang itu yang saya suka. Ada yang kepahlawanannya, ada yang keberaniannya, ada yang ketampanannya, ada yang ketulusannya. Dari 5 Pandawa saja, itu kan berbeda-beda 5. Beda, Pak. Nah, mungkin saya bisa minta penjelasan nih, Pak Purbo Asmoro nih, dalam kita ini. Ya, terima kasih Mas. Ya, kalau saya ya pelaku ya bisa, atau pemerhati ya bisa, pokoknya apa sajalah. Karena memang hidup saya itu dari kecil itu dengan wayang. Karena saya keturunan dalang dan juga saya menjadi dalang juga. Dan sekolah saya juga sekolah dalang. Jadi, mantap. Jadi kayak linier itu antara yang alamiah naluriah itu, keturunan itu dengan pendidikan formalnya itu nyambung banget. Dan juga pekerjaan saya tiap hari saya itu mengajar praktek wayang. Jadi dosen ya? Sudah menjadi rumah kami dan wayang menjadi jiwa kami. Balung sumsum, balung sumsum kan, panjenengan. Nah, mengapa saya menjadi pelaku wayang juga saya geluti sampai saya tua ini? Karena memang saya menemukan di sanalah wayang yang disebut adiluhung itu ternyata benar. Karena beberapa item cabang seni, jenis-jenis seni itu ada di sana semua. Dari seni rupa, seni gerak, seni musikal, seni drama, seni sastra, seni. Banyak ada di sana semua. Pokoknya apa yang nggak ada di wayang itu semua ada. Dari pengalaman sejak saya mendalang sudah ditanggap oleh publik itu sampai sekarang di era COVID itu banyak sekali pengalaman yang kami dapat. Mempelajari wayang dan melakukan dalang itu ada keasikan tersendiri. Yang mana karena wayang itu memang potret dari diri kita. Dan wayang itu adalah potret kehidupan. Dan di sanalah terpampang pesan moral yang dikemas dengan buah estetika yang luar biasa. Jadi saya kira di seluruh dunia itu kayaknya saya belum menemukan pertunjukan yang semalam suntuk dan kumpulan dari beberapa cabang seni itu kan kayaknya nggak ada yang sekomplek dari wayang kulit gitu. Dan wayang itulah, bukan wayang kulit aja, wayang itulah. Nah, dari itu apa yang kita garap lewat sebuah cerita tadi itu adalah sebuah paparan pesan moral. Makanya sebetulnya kalau
ada yang bilang mungkin ya ada yang tidak cocok dengan wayang atau apa. Saya tidak akan merembuk masalah itu karena memang sejak dulu wayang itu sudah menyatu dengan jiwanya masyarakat pecintanya dan memang itu menjadi potret kehidupan yang mereka lihat sendiri dan semuanya sudah berlalu sangat lama sekali. Mungkin penjelasan bisa klik di channel saya Purbasmoro Official, itu ada asal-usul sejarah dan sebagainya, mulai kapan prasasti yang awal ditemukan sampai kira-kira abad 11 yang paling jelas bahwa wayang terbuat dari kulit itu kan yang zaman Erlangga. Menurut kitab Arjuna Wiwaha itu kan ada yang kata-kata hana nonton ringgit itu. Ya. Jadi yang terbuat dari kulit sudah dijelaskan begitu. Nah, perkara ada versi lain yang membuat adalah para wali, ya monggo saja. Tapi kalau menurut data itu zaman abad 11, jauh sebelum para wali. Lah mungkin juga wali itu mengembangkan untuk dalam rangka juga salah satunya untuk penyebaran agama itu. Nah, termasuk juga walinya ada yang dalang, katanya begitu. Nah, ketika sekarang itu wayang sudah mengalami kejayaannya di era negara kita ini, dan juga mungkin sekarang ditambah dengan ngebumnya IT, teknologi dan juga virtual ini. Nah, wayang itu sudah menjadi suatu komoditas lah, katakanlah begitu. Karena bagaimanapun sebuah tontonan dan pesan moralnya itu tinggal dari mana kita melihatnya. Karena sekarang itu kan era kebebasan. Jadi lihat saja, cek saja di YouTube itu kan wayang sekarang udah macam-macam lah bentuknya. Bentuk pertunjukan itu sendiri. Nah, ketika zaman dulu, ketika kita masa-masa kecil dulu, bentuk pertunjukan wayang itu kan masih sama. Jadi kalau wayang kulit Purwo, misalnya yang gaya Surakarta ya itu sama, mesti urutan ceritanya itu mesti dari jejak, terus kedatonan, Pasiban Joko Budalan dan sebagainya, perang, ada songo dan sebagainya. Itu kalau secara filosofi kan ada yang ngoncai itu urutan kehidupan ini ada, ini monggo saja. Kalau masalah filosofi kan bisa ditarik. Nah, ketika sudah zaman pembaharuan Pakliran, yang mana sebenarnya andilnya sangat besar Institut Seni Indonesia ketika itu masih akademi, ya, itu mencetuskan sebuah konsep Pakliran gaya baru yang namanya Pakliran padat. Yang padat di sini bukan hanya karena waktu, memang konsep penggarapannya itu menjadi sangat padat sehingga pertunjukan wayang itu hanya untuk keperluan dihayati. Bukan tontonan yang tebal tapi dihayati. Nah, karena di sisi lain ketika itu, ya maaf ini ngomong sejarahnya kenapa Pakliran sekarang jadi hingar-bingar begini. Nah, di satu sisi ada yang masih mempertahankan tradisi kekunoan tadi, dan ada yang di satu sisi juga melakukan pembaharuan tapi dengan mindset yang lain, yaitu selera pasar. Katanya ketika itu supaya wayang itu tidak hanya digemari oleh kaum-kaum tertentu dan orang tua, supaya orang-orang muda juga pada senang, lalu dibumbui dengan trik-trik intermezzo, hal-hal yang populer itu dimasukkan ke dalam wayang. Misalnya, makanya sekarang jangan kaget ada musik masuk wayang, dangdut masuk wayang, ada pelawak masuk wayang, dan sebagainya. Yang zaman dulunya itu belum ada. Nah, di satu sisi yang dari formalitas Pakliran padat yang institusi tadi itu tetap mempertahankan idealismenya. Nah, dua rel ini terus berjajar untuk pengembangan wayang. Akan tetapi kenyataannya yang gayung bersambut di luar itu yang selera pasar juga banyak begitu. Animo penggemarnya juga sangat banyak. Karena sifatnya lebih mudah diterima dan sebagainya, lain dengan yang konseptual lagi. Lah, saya salah satunya orang yang ada di dalam institusi itu, saya melihat konsep pemadatan tadi kan konsepnya bagus. Nah, tapi kalau diwujudkan ke dalam bentuk Pakliran seperti itu, idealis itu kan
orang kayaknya yang tidak berbasic tidak bisa nonton dengan baik. Makanya konsepnya saja yang saya pakai untuk membaharui pakliran saya. Makanya saya menjadi pembaharu atau pencipta atau yang paklirannya bentuknya adalah pakliran garap. Sudah tidak konvensional lagi, sudah lama itu pakliran garap. Yang mana saya menerapkan konsep penggarapan itu tadi secara perfect tadi, secara to the point dan sebagainya. Tapi juga dari unsur tontonan juga tidak menolak. Jadi kalau pakliran padat kan tidak itu hanya untuk kebutuhan hayatan. Kalau pakliran saya, pakliran garap tadi, walaupun konsepnya itu padat, tapi masih memakai entertain dan sebagainya, supaya pertunjukan wayang itu menjadi menarik. Itu yang saya lakukan. Nah, setelah ini ada pandemi ini, seni pertunjukan termasuk wayang itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena tidak bisa ngapa-ngapain, gelala saya bikin channel YouTube itu. Lalu di sana saya bisa eksis mencurahkan ide-ide, gagasan, dan karya-karya saya di dalam konten-konten saya itu, yang mana nanti ada gunanya untuk generasi yang akan datang. Menciptakan lakon-lakon baru dan sebagainya, itu secara. Lah, ketika wayang itu sudah menjadi jati diri kita semua, kalau memang ada hal-hal yang tidak mengenakkan rasa, ya mestinya tentu saja bagi orang-orang pelaku seperti kami juga kan ya merasa bagaimana gitu. Tapi itu sebenarnya kan sudah berlaku sangat lama, Mas. Sudah lama tuh. Pokoknya ada pihak-pihak tertentu yang bersinggungan dan juga bertolak belakang dengan budaya kita. Entah apapun itu bentuknya, itu kan sudah sangat lama lah. Jadi ada seperti ini kemarin itu saya tidak kaget. Sebenarnya dulu itu sudah banyak sekali terjadi singgungan-singgungan seperti itu, tapi hanya karena mungkin loh orang-orang seni itu kan kebanyakan diam, kan ya biar tidak apa-apa, kan cuma begitu. Jadi yang penting pada jalannya, toh mestinya mungkin orangnya juga belum tahu dengan mendalam dan sebagainya. Itu keresahan saya, Mas Purwo. Mengapa?